Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantina Rahma Putri dari Kakak Aljabar FMIPA IPB. Selamat datang di MA 1103 Matematika Bisnis 1. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab 5 tentang integral dengan subbab integral tentu dan teorema fundamental kalkulus. Sebelum memasuki materi, mohon siapkan alat tulis Anda dan textbook-nya. Jangan lupa catat hal-hal yang belum dipahami untuk dibahas di kelas. Misalkan kita memiliki grafik kurva Y sama dengan Fx, lalu kita mau menghitung luas area di bawah kurva tersebut, dari X sama dengan A hingga X sama dengan B. Luas area ini akan kita hitung sebagai limit dari penjumlahan. Penjumlahan apa? Berikut penjelasannya. Area di bawah kurva kita partisi menjadi persegi panjang dengan lebar delta X dan tinggi Fx. Tapi kita lihat bahwa persegi panjang ini memiliki error untuk menghitung luas area. Lalu kita bandingkan jika subintervalnya atau partisinya semakin banyak. Kita lihat, kalau partisinya semakin banyak, maka errornya akan semakin kecil. Misalkan interval A sampai B dibagi menjadi N buah subinterval yang sama dengan panjang delta X sama dengan B min A dibagi N. Sehingga luas persegi panjang ke J yaitu tingginya dikali dengan lebarnya. Fx ke J dikali dengan delta X. Ini akan menghampiri luas area di kurva pada subinterval X ke J sampai X ke J plus 1. Nah, jika kita jumlahkan luas N buah persegi panjang, kita peroleh rumus sebagai berikut. Misalkan fungsi Fx kontinu dan memenuhi Fx lebih besar atau sama dengan 0 pada interval A sampai B. Luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx, dan di atas interval A sampai B yaitu A sama dengan limit dari Sn untuk N menuju positif tahingga dengan Xj titik akhir sebelah kiri subinterval ke J jika interval A sampai B dibagi menjadi N buah interval yang sama panjang dengan panjang delta X sama dengan B min A per N. Berikutnya kita akan mempelajari tentang integral tentu. Misalkan fungsi Fx kontinu pada interval A sampai B. Jika interval A sampai B dibagi menjadi N buah subinterval yang sama panjang dengan panjang delta X sama dengan B dikurangi A per N, dan pilih notasi XK untuk subinterval ke K untuk K1 sampai N. Bentuk ini disebut jumlah Riemann. Dan integral tentu dari F pada interval A sampai B dinotasikan sebagai berikut. Integral A sampai B Fx dx adalah limit dari jumlah Riemann untuk N menuju positif tahingga, yaitu ini. Sehingga kita dapat menghubungkan antara luas area dengan integral tentu. Jika fungsi Fx kontinu dan Fx-nya lebih besar sama dengan 0 pada interval A sampai B, maka area R di bawah kurva Y sama dengan Fx, dan di atas interval A sampai B memiliki luas A, yaitu A sama dengan integral Fx dx dari A sampai B. Berikutnya teorema fundamental kalkulus. Jika fungsi f kecil x kontinu pada interval A sampai B, maka
untuk menghitung integral fx dx dari A sampai B, integral tentu ini, kita dapat mencari antiturunan dari fx. Misalkan f besar x adalah antiturunan dari f kecil x pada interval tersebut. Sehingga integral tentu ini dapat dihitung dengan f besar B dikurangi f besar A. Selanjutnya, kita pelajari beberapa aturan integrasi untuk integral tentu ini. Misalkan fungsi f dan g kontinu di A sampai B, maka aturan pertama, kedua, dan ketiga mirip dengan aturan pada integral tak tentu. Aturan keempat, jika kita menghitung integral dengan batas yang sama dari A ke A, maka hasilnya adalah 0. Yang kelima, jika kita ingin menukar batasnya dari B ke A menjadi A ke B, maka kita berikan tanda negatif. Yang keenam, kita dapat mempartisi integral dengan batas A ke B menjadi A ke C ditambah C ke B. Oke, berikut adalah contoh-contoh soal agar kita lebih memahami teorema fundamental kalkulus dan aturan-aturan pada integral tentu. Yang pertama, integral 3t pangkat 4 dt diintegralkan dari min 1 sampai 1. Nah, kita tahu 3 dikali t pangkat 4 diintegralkan akan menjadi 3/5 t pangkat 5. Lalu kita hitung dengan teorema fundamental kalkulus. Kita substitusi min 1 dan 1, sehingga hasilnya sama dengan 0. Soal yang kedua, integral dari e pangkat x dikali 4 dikurangi e pangkat negatif x dx diintegralkan dari 0 sampai 1. Nah, untuk menghitung integral e pangkat x dikali 4 dikurangi e pangkat negatif x, kita kalikan ke dalam, sehingga bentuknya menjadi 4 dikali e pangkat x dikurangi 1. Lalu, kita integralkan, kita peroleh 4 e pangkat x dikurangi 4x. Sehingga kita substitusi batasnya, kita peroleh jawabannya 4e dikurangi 5. Untuk soal yang ketiga, integral dari 2x ditambah 6 pangkat 4 dx diintegralkan dari min 3 sampai 0. Ini kita akan menggunakan metode substitusi. Kita misalkan U sama dengan 2x ditambah 6, lalu kita peroleh du sama dengan 2 dx. Sehingga kita peroleh perhitungan sebagai berikut. Yang harus diperhatikan, jika kita menggunakan metode substitusi, di awal kan batasnya min 3 sampai 0. Ini akan berubah menjadi 0 sampai 6. Caranya tinggal kita substitusi 0 ke U. X sama dengan 0 menjadi U sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6. Jadi 6. Sementara X sama dengan min 3 berubah menjadi U sama dengan 2 dikali min 3 ditambah 6, menjadi 0. Oke, hasil dari integral pada soal nomor 3, 6 pangkat 5 dibagi 10. Untuk soal yang terakhir, kita punya integral dari x dibagi x dikurangi 1 dx dengan batas 2 sampai x ditambah 1. Kita akan pakai metode substitusi juga. Kita misalkan U sama dengan X dikurangi 1, maka kita peroleh DU sama dengan DX. Dan karena U-nya sama dengan X dikurangi 1, maka X sama dengan U ditambah 1. Sehingga kita akan memperoleh perhitungan sebagai berikut. Jadi, integral pada soal nomor 4 hasilnya adalah E. Oke, selanjutnya ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan. Terima kasih atas atensinya. Semoga video ini bermanfaat dan materinya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.